Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, di dalam keheningan malam ini saya masih sempatkan untuk bersilaturahim. Ya, kalau dibilang pengajian terlalu berat ya, kita ngobrol. Semoga silaturahim kita bersama-sama membawa kebaikan, menjadikan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membicarakan masalah zakat, infak dan sedekah. Kalau kita singkat menjadi ZIS ya. Zakat, infak, sedekah. Ini khusus zakat yang konotasinya menjadi wajib, merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Artinya kalau rukun ini salah satunya itu tidak ada, agama ini bisa roboh. Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama syahadatain, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji bila mampu. Seperti yang kita maklum ya, saking pentingnya zakat itu, di saat Allah memerintahkan sholat itu selalu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Wa aqimus sholah, kerjakan sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi saking pentingnya zakat di dalam Islam itu, karena ya secara hitung-hitungan kasar lah ya, analisa sederhana, setiap kegiatan kan tentu ada biaya ya. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun majelis taklim, dan setiap perjuangan lah mesti ada biaya. Dalam Islam itu berbicara realistis. Dari mana biaya itu didapatkan? Tentu jawabannya dari zakat. Maka dalam hal ini harus dipastikan bahwa zakat itu adalah sesuatu yang mutlak ada di dalam perjuangan. Islam bisa tegak oleh sebab 5 hal diantaranya adalah zakat. Memang pemberian dalam Islam itu ada istilah infak, istilahnya bisa wakaf, bisa hibah. Ada zakat ya. Zakat itu ada juga berbentuk sedekah, ada hadiah, ini ada waris, ada wasiat dan sebagainya. Ini bentuk pemberian dalam Islam. Dan itu ada nilai-nilai pahala tersendiri ya. Namun demikian, dari infak, zakat dan sedekah itu, maupun ya zakat, infak, sedekah dan yang lain-lain itu
walaupun berbeda istilah, tetapi persamaannya adalah sama-sama tangan di atas. Artinya posisinya memberi, baik zakat maupun infak maupun sedekah. Al-yadul ulya, kalau kita berbicara posisi tangan di atas, itu khairun minal yadis sufla, itu lebih utama daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqah, tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Wasufla, tangan di bawah, hiya as-sailah, adalah yang meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi perbedaan istilah ini adalah dari segi umum ke khusus. yakni infak itu umum, sedekah mulai khusus, zakat lebih khusus lagi. Ini para jemaah sekalian. Di dalam Al-Quran misalnya, mohon maaf, di dalam kitab At-Ta'rifat juz 1 diterangkan apa yang dimaksud dengan infak itu. Infak itu adalah sorful mal ilal hajat, mendermakan harta untuk keperluan. Itu infak ya. Misalnya infak di jalan Allah, infak untuk keluarga dan sebagainya. Itu berkaitan dengan istilah infak. Di dalam Al-Quran ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 267 itu disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sambil dengerin yang santai saja ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan membaca dapat pahala. Ini siaran langsung. Terima kasih ini ya Komjen Suparjo. Beliau doa barakallah Pak Yai. Santri jadul Indramayu nyimak Kiai. Ya, siap. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tumidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini perintah dari Allah agar kita berinfak. Nah, kalau mau infak dari harta yang bagus ya, dari harta yang baik yang didapatkan hasil kerja-kerja kita. Para jemaah sekalian, dan orang yang berinfak itu luar biasa pahalanya. Dalam Al-Quran misalnya Al-Baqarah 261, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfiqun amwalahum, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sebagaimana apa perumpamannya? Seperti satu biji itu menumbuhkan 7. Dari 7 itu menumbuhkan 100 biji lah itu. Jadi 1 menjadi 7, 7 itu 100 menjadi 700. Bahkan Allah akan membalas kepada orang yang dikehendaki dengan caranya Allah. Wallahu wasi'un alim. Saudara-saudara sekalian, ini berkaitan dengan perintah infak. Dan kalau kita menginfakkan harta, sudah jelas Allah berjanji ya, kita jangan sampai merasa salah sasaran. Saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya mengeluarkan zakat, lah
kok rugi. Nggak ada rugi, nggak ada istilah itu. Pasti dibalas sama Allah. Lah kok berani saya mengatakan begitu? Ya katanya Allah begitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan, apa saja, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan menggantinya. Nah ini, karena itu luar biasa, malah didoakan sama para malaikat ya di dalam hadis riwayat Bukhari itu. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat yang bertugas turun memeriksa orang-orang Islam, kaum beriman. Jadi doa masing-masing itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang telah berinfak pada pagi hari ini. Tuh, malaikat yang lain juga berdoa, ya Allah hancurkan, ludeskan hartanya orang yang pelit di pagi hari ini. Jadi orang yang bersedekah itu subhanallah ya, tujuannya tidak ada lain kecuali tabtaghi biha al-masubah minallahi ta'ala. Keinginannya cuma satu, yakni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan teknik atau tata cara kita berinfak atau bersedekah, itu lihat, ini bisa kita terang-terangan, juga bisa kita tersembunyi. Tapi nanti kita akan bagi ya. Dalam Al-Quran itu Allah menegaskan, in tubadus shadaqati fani'immahi, kalau kamu menampakkan sedekah, artinya diumumkan, ini sedekah saya, fani'immahi, ya bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum, kalau disamarkan dan diberikan kepada orang yang fakir, itu lebih bagus. Lah ini sedekah sunat. Jadi sedekah sunat itu lebih baik ya rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Tapi kalau sedekah wajib dibalik ya. Kalau sedekah wajib lebih baik diumumkan. Nah, biar apa? Biar diikuti oleh yang lain, biar orang pada tahu saya tidak pelit, saya sudah mengeluarkan zakat. Ini saudara-saudara sekalian, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan besok yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat bernaung saat itu kecuali yang sudah disediakan oleh Allah. Kepanasan saat itu, dan kita bisa berteduh saat itu. Di antaranya orang yang bisa berteduh dikasih tempat yang naung oleh Allah adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ada seorang laki-laki bersedekah, dia itu samarkan, tidak ada yang tahu, tidak diumumkan, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai tangan kanannya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Artinya saking nggak tahunya, rahasianya cuma antara dirinya dengan Allah. Nah, ini saudara-saudara sekalian, nggak diposting di WA, nggak diposting di Facebook, nah, nggak ada yang tahu lah. Hal-hal ini begini ini luar biasa. Memang kadang manusia itu kan pinginnya dihargai ya. Kita memberi ingin dihargai ya.
naluri kemanusiaan itu. Jadi jatahnya nafsu itu pengennya ya menonjol, ya menonjol. Manusia itu ya begitu, rata-rata begitu. Saudara-saudara sekalian, Mas Abu Ibnu, ini suara saya kedengaran ya? Atau Pak putus-putus? Mohon maaf, saya tes dulu, takut ada yang bermasalah dengan suara. Baik, berarti suara saya jelas. Baik, terima kasih Ramana. Baik. Ini secara umum ya, betapa pentingnya kita itu mempunyai kepedulian sosial. Kalau zakat artinya yang berkonotasi wajib diumumkan. Tapi kalau infak atau sedekah itu dirahasiakan itu. Dan sampai tadi sudah dibacakan beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan orang bersedekah atau berinfak dengan cara rahasia. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Ramana, Pak Kiai tolong penjelasannya tentang zakat mal. Baik. Secara umum dulu bahwasanya az-zakat fil lughah az-ziyadah. Zakat secara kebahasaan itu adalah az-ziyadah, bertambah. Karena nyatanya nanti kalau kita berzakat itu insyaallah hartanya akan bertambah, barokah. Secara syara, menurut syariat apa? Adalah mengeluarkan harta dari orang-orang tertentu, minal mal fi malin maksusin, dari harta yang tertentu juga ya, dan diberikan kepada orang yang berhak, dan itu pun tertentu juga, tidak sembarangan. Itu zakat. Dan perintah zakat itu banyak, diantaranya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi khudh, ambillah, ini fil amar, artinya wajib, ada petugas yang mengambil nanti. Jadi hendaknya kita itu berzakat itu punya perasaan bahwasanya ini adalah kewajiban. Dan ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Zakat itu para jemaah sekalian diberikan kepada asnafus tsamaniyah. Jadi perintah zakat jelas wajib dari Allah dan diberikan kepada kelompok yang 8. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian budak, orang yang punya hutang pailit, sabilillah, ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos di perjalanan. Ini diantara adalah orang-orang yang asnafus tsamaniyah, kelompok 8 yang berhak menerima zakat. Ini ditentukan oleh Allah, jangan sampai diselewengkan ya. Ya kualat lah gitulah nanti, apalagi dibuat untuk kejahatan. Jadi zakat itu memang ada zakat at-tijarah, zakat perdagangan, ada az-zuru', ada zakat pertanian, ada peternakan, ada buah-buahan, ada tambang ya, ada rikaz, harta temuan, ada an-naqdain, ada emas perak, ada zakat profesi. Sekarang itu adalah ada zakat profesi. Saudara-saudara sekalian, jadi berapa dikeluarkan zakat? Nah, begitu kan. Zakat itu ada namanya zakat mal, ada juga zakatul
abadan atau zakat badan kita yang bernama zakat fitrah, ada zakat mal. Yang zakat mal tadi disampaikan berkaitan dengan at-tijarah, az-zuru, al-mawashi, as-thimar dan seterusnya. Tadi istilah-istilah Arab ya. Tapi prinsipnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dizakati. Zakatnya berapa? Kalau dihitung sederhana itu dihitung dengan kadar emas seberat 85 gram. Jadi umpamanya 1 gramnya 700.000 ya kali 85. 700.000 misalnya, ya sekitar hitung sendirilah kira-kira, dan dikeluarkan itu 2,5%. 2,5% misalnya dari 1 juta ya 25.000. Ini saudara-saudara sekalian. Ya gampangnya begitu. Kalau zakat fitrah sudah maklum 3,5 liter. Tapi kalau zakat mal dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu yang nggak banyak ya. Dan itu pun 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun sekali. Kalau di Indonesia rata-rata dikeluarkan pada saat bulan puasa atau menjelang Lebaran. Sebenarnya hitungannya tidak demikian. Kalau zakat mal itu misalnya zakatut tijarah misalnya, zakat perdagangan. Sekarang kita mulai bulan Januari 2001 misalnya. Maka nanti bulan Januari yang akan datang 2002 baru kita mengeluarkan zakat tijarah itu. Jadi 1 tahun 1 kali ya. Walaupun diperbolehkan kita memberikan zakat terlebih dahulu, bukan waktunya zakat kok zakat ya boleh, tidak dilarang saudara-saudara sekalian. Jadi sederhananya begitu. Apapun ya ukurannya larikan saja kepada emas 85 gram. 85 gram apa itu? Emas. Berapa yang dikeluarkan nanti? Kalau punya harta sebesar itu dikeluarkan setahun sekali. Nah, kalau kita mendapatkan gaji mau dizakati ya dikeluarkan setiap bulan ketika kita digaji ya boleh. Nanti akumulasi itu 1 tahun sehingga tinggal diakumulasikan saja, disatukan saja. Itu artinya sebenarnya diambil per bulan. Wajibnya sih 1 tahun sekali. Ini para jemaah sekalian, wajibnya. Alhamdulillah. Waduh, kalau kita berbicara filosofi zakat ya sebenarnya sederhana ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan, mungkin Mas Lutfi, Mas Haryanto, Mas Ramana ini misalnya makan duren. Makan duren kan tidak dimakan semua, kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Malah kadang-kadang banyakkan kulitnya. Kita sudah beli mahal, kulitnya dibuang, bijinya dibuang, nggak dimakan. Sebenarnya Allah memberi pesan, itulah zakat. Di saat kita misalnya makan buah rambutan atau buah mangga, tidak dimakan semua itu, dibuang kulitnya, dibuang bijinya, kan begitu. Itu sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita, itulah zakat. Gitu. Bahkan ketika masuk ke dalam perut kita tidak jadi daging semua kan? Enggak. Tidak jadi daging semua. Ada yang juga jadi kotoran. Lah, mengapa kemudian Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat? Kalau hadiah boleh. Ini para jemaah sekalian. Ala kulli hal, walaupun sangat sederhana,
mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwa kepedulian sosial itu penting agar kita hidup itu nyaman ya. Baik kita itu punya harta dan tidak menumpuk di titik kita semua. Ya. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jadi tujuannya ada zakat agar kekayaan itu tidak menumpuk kepada satu orang, satu kelompok saja, tapi melebar manfaatnya kepada masyarakat yang lain. Itu prinsipnya bagaimana kita menyenangkan orang lain lah gitu. Itu para jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, ayo kita bersama-sama jalankan syariat ini dan pasti hikmahnya akan banyak nanti. Misalnya harta kita akan barokah, kemudian kita akan merasa aman, merasa nyaman ada di dalam komunitas masyarakat itu. Coba aja, kira-kira kalau kita ini pelit, itu banyak yang nyumpain itu. Bahkan garong-garong itu siap untuk nyolong itu, karena orang ini tidak peduli kepada lingkungannya. Itu efek daripada kita tidak mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, penjelasan di malam-malam ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, dan saya ulangi lagi kepada Mas Lutfi Khairon, Pak Haryanto, Ramana, Abu Ibnu, Komjen Suparjo, Santri Jadul, semuanya ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ya apabila kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh ya, mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Di keheningan malam ini kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita yang meluangkan waktu dan membuang pulsa untuk nonton video ini, Allah catat sebagai amal ibadah kita, tidak sia-sia, dan ilmu yang nyangkut walaupun sedikit akan bermanfaat buat kita, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.